Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Nadira Nuriyah Putri dan teman saya Ini Rahmanda. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi dengan dosen Irwan Fauzi Ridwan, MSy. Materi yang akan kami bahas adalah tentang ijarah, ujrah, dan ju'alah. Mengapa pembahasan ini penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dengan sewa menyewa, upah mengupah, dan pemberian imbalan atas suatu pekerjaan. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur semua itu dengan sangat jelas agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Melalui video ini, kami akan menjelaskan pengertian, dasar-dasar hukum, jenis-jenis, dan perbedaan antara ijarah, ujrah, dan ju'alah. Yang pertama, ada ijarah. Ijarah adalah akad untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, seperti bisa disebut disingkatkan menjadi sewa menyewa. Nah, ijarah ini bisa berupa sewa benda seperti sewa rumah, sewa motor, sewa mobil, dan lain-lain. Yang kedua, ada sewa tenaga kerja seperti sewa pegawai, sewa karyawan, dan juga buruh. Dasar hukum ijarah ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Di antaranya ada dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Insan ayat 8-9, dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, berikanlah upah sebelum kering keringatnya. Intinya, ijarah adalah kejelasan manfaat, waktu, dan upah agar tidak terjadi gharar. Yang kedua adalah ujrah. Ujrah berarti memberi upah atau imbalan kepada seseorang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dasar hukum ujrah terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 6. Hadis riwayat Ibnu Majah yang menegaskan larangan menunda upah. Dalam Islam, majikan wajib menyegerakan pembayaran dan pekerja wajib menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nomor 3 adalah ju'alah. Ju'alah adalah janji pemberian imbalan jika seseorang menyelesaikan tugas. Contohnya, siapa yang menemukan barang saya yang hilang, maka dia akan saya beri imbalan. Dasar hukum ju'alah kisah dalam Al-Quran tentang imbalan bagi yang menemukan bejana raja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tentang sahabat yang meruqyah kepala kampung dan memberi kambing disahkan oleh Muhammad. Perbedaan pertama tentang ijarah. Mungkin pembahasannya sama dengan ijarah, hanya yang membedakannya adalah ijarah dibayar karena proses kerja, sementara ju'alah dibayar jika hasil tercapai. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Islam telah mengatur secara rinci bagaimana sistem sewa menyewa, upah mengupah, dan pemberian imbalan melalui konsep ijarah, ujrah, dan ju'alah. Ketiganya mengajarkan prinsip keadilan, kejelasan akad, bebas dari riba dan gharar. Konsep ini sangat relevan diterapkan dalam kehidupan ekonomi modern, baik dalam hubungan kerja, sewa properti, maupun sistem reward berbasis hasil. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana Islam mengatur aktivitas ekonomi secara adil dan manusiawi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.